Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Sarah. Kehidupannya berubah ketika sang ibu menikah lagi dengan pria parubaya bernama Leo. Sejak melihatnya pertama kali, entah kenapa aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Dan sesuai dugaanku, apa yang selama ini kurasakan ternyata benar. Pada awalnya aku hanya tinggal berdua bersama dengan ibuku. Dalam susah maupun senang, aku lalui bersama. Sedangkan ayahku sudah lama meninggal. Karena hal itulah, aku harus kuat dan tegar dalam menjalani hidup ini. Hingga di suatu hari, ketika aku sedang mencuci tangan, tiba-tiba ibuku menunjukkan sebuah bingkisan dari dalam lemari es. Di situ, ibuku memberitahu bahwa bingkisan itu dari pacar barunya, yaitu Jono. Dia terlihat sangat senang dan bahagia. Namun di sisi lain, aku tidak menginginkan hal itu. Aku merasa benci jika sang ibu menikah lagi dengan orang lain. Karena hal itulah aku hanya bisa diam dan memahami situasi tersebut. Apalagi aku juga menginginkan sang ibu bahagia kembali. Sampai di suatu hari, Pak Jono tiba-tiba menyambangi rumah kami. Ibuku tampak bahagia sekali dengan kehadirannya. Sedangkan aku sendiri hanya bisa terdiam dan menatap mereka dari dapur. Aku mencoba menghampiri mereka. Dan betapa terkejutnya ketika aku mengetahui bahwa Pak Jono akan melamar ibuku saat itu juga. Dia menunjukkan cincin yang ada di jari ibuku. Hatiku hancur seketika ketika mendengar bahwa mereka akan menikah. Aku tak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa terdiam dan pasrah dengan keadaan. Ibuku tidak tahu bahwa tujuan Pak Jono menikahi dirinya. Dia bukan karena cinta, melainkan sesuatu yang lain, yang tidak bisa kuungkapkan kepada ibuku. Sejak saat itulah, perasaan takut pun terus menghantuiku. Aku hanya bisa menangis dan mencoba untuk bisa menerima semuanya. Hari-hari telah berlalu. Kini, aku tinggal bertiga dengan ayah tiriku. Berawal dari 1 bulan yang lalu, ketika aku pulang sekolah, aku menanyakan keberadaan ibu. Pak Jono pun menjawab bahwa ibu sedang keluar rumah. Mendengar hal itu, perasaan takut pun muncul dalam benakku. Mengingat kita hanya berdua di rumah. Apalagi dia juga bukan ayah kandungku, melainkan ayah tiri. Di sini aku hanya bisa berdoa. Semoga tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perasaan canggung pun mulai terasa. Namun aku berusaha untuk terbiasa. Di sini Pak Jono terlihat sedang mempersiapkan makan malam untuk kami bertiga. Dia terlihat sangat sibuk memotong sayuran di dapur. Sebagai anak yang baik, aku mencoba membantunya. Aku berusaha untuk bisa menerima keadaan ini. Dia memperhatikan setiap gerakan tanganku, yang tidak terlalu pandai dalam memotong sayuran. Jujur aku merasa risih, karena Pak Jono terus memperhatikan di sampingku. Aku tak bisa berkata-kata. Perasaan takut pun sempat terjadi. Namun apalah daya. Aku hanyalah seorang wanita. Aku berusaha untuk tenang. Namun tanpa sadar,
Aku malah mengiris tanganku sendiri hingga keluar tinta merah. Karena hal itulah, Pak Joni dengan sigap langsung menolongku. Dia mencoba menyembuhkan lukaku. Tapi sayang, hal itu malah berujung kepada suatu momen yang sulit sekali untuk dijelaskan. Sejak saat itulah, aku pun merasa takut ketika dekat dengan Pak Joni. Mengingat momen yang tak pantas waktu kemarin ketika di dapur. Hal itu pun sangat membekas dalam benakku. Namun karena aku ingin ibuku bahagia, maka semua hal itu harus kupendam dalam hati. Walaupun hal itu sangatlah berat bagiku. Hingga di suatu pagi, ketika aku hendak berangkat sekolah, aku mendapati ibuku yang terbaring sakit di kamar. Aku sangat sedih melihatnya. Mengingat hal seperti ini jarang sekali terjadi kepadaku dan juga ibuku. Ibu mencoba meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja dan tetap menyuruhku untuk berangkat sekolah. Aku sedikit tenang dan langsung bergegas berangkat sekolah, sambil memberikan semangat kepada ibu. Namun ketika aku sedang di depan pintu untuk memakai sepatu, tiba-tiba Pak Joni berada di belakangku. Tanpa belas kasihan, dia memaksaku untuk main-main bersama. Aku mencoba menolaknya. Dia semakin marah dan mencoba terus merayuku. Aku sempat memberontak. Namun apalah daya, aku yang hanya seorang wanita lemah. Akhirnya semua terjadi begitu saja. Hari terus berlalu. Hampir setiap hari, aku harus menuruti keinginannya. Bahkan ketika baru pulang sekolah pun, aku juga dipaksa harus menurutinya. Perasaan takut terus menghantuiku. Namun di sisi lain aku juga ingin melihat sang ibu bahagia. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.